Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan materi dinamika partikel. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk contoh soal nomor 1, benda bermasa 4 kg didorong oleh gaya F30 Newton di atas lantai yang licin dengan arah tangan alfa sama dengan 3/4. Lihat gambar. Nah, jadi ini gambarnya ya. Nah, selanjutnya tentukan A, percepatan benda. Tuh, A ya. Nah, kemudian yang kedua, B, gaya normal yang dilakukan lantai pada benda. Atau N, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita tulis dulu diketahui. Gitu ya. Nah, jadi ini diketahui, ini bisa kita gambarkan sistemnya ini. Oke. Nah, jadi ini diketahui. Nah, ini sistemnya ya. Benda bermasa 4 kg didorong oleh gaya F. Nah, berarti gayanya ke arah sini ya. Kalau kita lihat gambar ini. Nah, gaya F massa bendanya itu tadi adalah 4 kg. Itu kan? Nah, ini bendanya didorong di atas lantai licin dengan arah tangan alfa itu 3/4. Berarti tangan alfa 3/4 gitu ya. Tangan alfa 3/4. Maka yang ditanya, tentukanlah percepatan benda. Yang ditanya itu yang pertama adalah A, percepatan benda. Yang kedua itu adalah N, gaya normal, gitu kan? Nah, maka ini bisa kita selesaikan gitu ya. Maka yang pertama apa yang kita lakukan pada soal ini? Maka yang pertama kita lakukan adalah melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem berikut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan ini sistemnya lagi ya di sini, kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini. Maka ini tadi gaya ini bisa saya tuliskan ke sini ya supaya lebih gampang ya untuk diuraikan. Nah, seperti ini kan. Nah, sama ya. Nah, jadi ini kalau diperpanjang dia ke sini supaya dia gampang melihatnya. Atau ini sebenarnya juga bisa kalau kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, dia bentuknya jadi di sini dan di sini gitu kan, mengarah ke sini dan ke sini. Nah, jadi supaya lebih gampang maka saya gambarkan ke sini. Oke, nah jadi bisa saya gambar seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ini saya pindah ke sini, maka alfanya akan terletak di sini, gitu kan. Nah, maka yang pertama yang kita kerjakan untuk menyelesaikan sebuah sistem yang membentuk sudut itu adalah memproyeksikan gaya yang bekerja pada sistem tersebut ke sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Nah, jadi ini adalah gaya 30 Newton gitu kan. Ini adalah gaya 30 Newton tadi. Nah, F-nya gaya 30 Newton. Nah, maka ini harus kita gambarkan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ini saya gambarkan ke sumbu X, sini ya. Maka dia bentuknya akan di sini, gitu kan. Nah, kemudian kalau saya proyeksikan ke sumbu Y, maka dia bentuknya akan di sini. Oke ya.
Nah, yang ke arah sini itu adalah F cos, ya kan? Ini adalah F cos theta, dan ini adalah F sin theta. Ini adalah F sin theta gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini kan. Nah, yang diapit sudut itu adalah cos. Nah, jadi yang sebelah sini itu cos gitu kan. Nah, sebelah sini itu sama dengan sebelah sini kalau kita gambarkan. Nah, sedangkan yang selebihnya itu adalah sin. Nah, yang di sini adalah sin gitu ya. Nah, maka selanjutnya yang pertama itu yang ditanya adalah berapa percepatan gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita cari percepatan bendanya gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi ada ya gaya yang bekerja itu adalah gaya berat gitu ya. Selanjutnya di sini ada gaya berat ya. Gaya berat selalu menuju pusat bumi, dan ada gaya normal. Ini gaya beratnya di tengah ya, gaya berat benda. Ini anggap ini di tengah ya. Jadi ini gaya berat benda pusat bumi. Nah, selanjutnya ada gaya normal yang tegak lurus bidang datar gitu ya. Nah, ini gaya normal. Oke, udah ya. Tidak ada lagi ya di sini yang diketahui, karena cukup ini saja yang diketahui, maka ini saja yang kita kerjakan sesuai dengan yang diketahui saja gitu ya. Jadi di sini tidak ada tertulis gaya gesek, tidak ada koefisien gaya gesek gitu ya. Nah, jadi karena yang diketahui hanya gayanya, masanya, dan tangan alfa, maka kita kerjakan soal ini sesuai dengan yang diketahui. Maka kalau yang ditanya itu pertama adalah percepatan benda, maka di sini kita bisa cari bahwa percepatan itu dia akan berhubungan dengan sumbu X gitu kan, karena dia didorong ya. Nah, dia didorong ke sini, maka dia itu akan bergerak searah sumbu X gitu. Nah, maka di sini bisa kita cari gitu kan, dimana Fx itu sama dengan M dikali A gitu ya. Maka sigma Fx itu sama dengan M dikali A, dimana sigma Fx ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, maka bisa kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah hanya F cos theta ya. Nah, di sini kita lihat ada F cos theta. Maka di sini bisa kita tulis sigma Fx sama dengan F cos theta sama dengan M dikali A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya F cos theta ini berarti bisa kita masukkan nilai F, di mana F itu nilainya 30. Kemudian cos theta. Nah, untuk cos theta-nya yang diketahui di sini tangen alfa sama dengan 3/4 gitu ya. Nah, jadi kalau tangen itu kemarin itu ya, tangen adalah Y per R ya, atau depan per Y per X ya, atau depan per samping gitu kan. Nah, jadi di sini Y, di sini X atau depan per samping. Nah, maka 3-nya itu adalah Y, 4 itu adalah X. Di sini 3, di sini 4. Nah, maka kalau kita mau cari berapa besarnya ini, itu kita pakai Pitagoras gitu ya. Nah, jadi ini adalah bidang miring gitu kan. Nah, jadi bidang miring ini bisa kita cari dengan Pitagoras. Nah, di mana R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka R sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka dapatlah akar 16 ditambah 9. Maka R sama dengan akar 25. Di mana akar 25 itu adalah 5. Nah, seperti ini. Nah, dapatlah R nilainya 5 gitu kan. Maka kita bisa cari nilai cos. Cos itu kemarin adalah
X per R gitu kan, atau samping per miring gitu ya. Maka cos theta itu adalah samping per miring atau X per R. Maka X-nya di sini ada 4, R-nya ada 5. Maka cos theta itu sama dengan 4 per 5. Berarti 30 dikali 4 per 5 itu sama dengan M dikali A. M-nya ya di sini diketahui 4 kg. 4 dikali A. Nah, maka di sini bisa kita cari di mana 30 dikali 4 itu sama dengan 120 gitu kan. Dibagi 5 sama dengan 4A. Maka 120 sama dengan 4 kali 5, ini kali silang kan, 4 kali 5, 20A. Maka A sama dengan 120 dibagi 20, itu sama dengan 6 meter per second kuadrat. Nah, maka seginilah nilai percepatan benda tersebut. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu adalah gaya normal yang dilakukan lantai pada benda. Nah, maka yang kedua itu yang ditanya N. Gitu ya. Nah, untuk N ini dia itu bekerja pada sumbu Y gitu kan. Ini bisa kita lihat ya, N ini pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, sigma Fy itu sama dengan 0 karena dia tidak bergerak pada sumbu Y. Gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita tulis sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, sigma Fy itu apa? Adalah gaya-gaya penjumlahan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, jadi bisa kita lihat di sini apa-apa saja gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini bisa kita lihat pertama F sin theta ya. Ini F sin theta. Nah, kemudian ada gaya berat benda. Nah, kemudian ada gaya normal gitu kan yang ditanya tadi gitu. Nah, maka yang ke atas itu tandanya positif, sedangkan yang ke bawah itu tandanya negatif. Maka kita bisa tulis N positif ya, dikurang F sin theta dikurang W itu sama dengan 0. Gitu kan? Nah, maka di sini N dikurang F sin theta. Nah, untuk sin itu bisa kita cari dari ini tadi ya, segitiga ini. Sin itu kan sama dengan Y per R ya. Nah, kalau cos X per R, maka sin Y per R. Y itu sama dengan 3 dibagi R-nya 5. Maka sin theta-nya itu dikurang F sama dengan tadi nilainya 30 dikali 3 per 5. Nah, ini dikurang W itu sama dengan M dikali G ya. Nah, ini jadi M dikali G, itu M-nya 4 dikali G 10, 40 Newton. Gitu kan. Nah, maka ini dikurang 40 sama dengan 0. Gitu. Nah, maka ini N dikurang 30 dikali 3 itu sama dengan 90 per 5 dikurang 40 sama dengan 0 gitu kan. Maka ini saya hapus dulu. Maka N sama dengan, nah kalau seperti ini berarti maka N sama dengan, ini saya pindah ke sini 90 per 5 ditambah 40 ya. Maka N sama dengan, ini samakan penyebut ya kan. Samakan penyebut 5, 90 ditambah 4 kali 5, 20 ya. 200. Maka 290 dibagi 5 gitu ya. Maka N sama dengan 290 dibagi 5. Nah, 290 dibagi 5 itu 58 Newton ya. Oke,
maka ini hasilnya adalah N58 Newton. Oke. Nah, inilah penyelesaian untuk soal nomor 1 gitu ya. Nah, jadi tadi didapat yang pertama tadi didapat percepatannya itu 6 meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk gaya normalnya itu adalah 58 Newton. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Oke. Coba kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu berbunyi sebuah benda bermassa M meluncur di atas bidang miring licin, sudut kemiringan bidang alfa dan percepatan gravitasinya G gitu kan. Maka tentukan percepatan benda tersebut. Percepatan benda tersebut. Yang B, gaya normal oleh benda miring pada benda. Gaya normal oleh benda miring. Gaya normal yang bekerja pada sistem tersebut ya. Nah, maka ini bisa kita gambarkan. Bentuknya adalah sebuah benda bermassa M meluncur di atas bidang miring licin dengan kemungkinan percepatan. Nah, jadi ini bisa kita tulis diketahui gitu ya. Jadi diketahui pertama itu kalau kita gambarkan ini bentuknya sebuah benda bermassa M meluncur di atas bidang miring. Nah, jadi ini bisa kita gambarkan bidang miring dengan sudut kemiringan itu alfa gitu ya. Jadi ini kalau ini bidang miringnya, maka alfanya di sini gitu kan.
Nah, dengan sudut alfa. Nah, kemudian dan percepatan gravitasi G gitu kan. Jadi diketahui percepatan gravitasinya G, maka tentukan percepatan benda tersebut dan gaya normal gitu ya. Benda pada bidang miring. Nah, maka di sini bendanya bisa kita gambarkan di sini misalnya. Nah, ini bendanya dia bergerak ya, meluncur di atas bidang miring, berarti dia arahnya ke sini. Gitu kan? Nah, arahnya ke sini. Nah, pada sistem ini yang pertama adalah kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini gitu ya. Nah, maka yang bisa kita dapat dari informasi yang diberikan itu, ini pertama ada gaya berat gitu ya. Nah, gaya berat. Nah, gaya berat itu selalu menuju pusat bumi gitu kan. Nah, jadi kalau pada bidang miring seperti ini, gaya beratnya itu ke arah sini menuju pusat bumi. Nah, di sini ada gaya berat. Dia selalu menuju pusat bumi, jangan lupa ya. Walaupun dia miring seperti ini, dia selalu menuju pusat bumi. Nah, ini besarnya adalah W atau M dikali G gitu kan. Nah, ini bisa kita gambarkan, bisa kita tulis M dikali G atau beratnya itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah gaya normal gitu kan, di mana gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang bidang datarnya gitu kan. Nah, bidang datarnya mana? Bidang datarnya ini. Nah, tapi bidang datarnya ini sekarang udah membentuk sudut, jadi dia naik gitu kan ya. Jadi kalau ini sumbu X ini, kalau kita kalau kita himpitkan ke sini, nah dia ini kan datar ya sebenarnya ya. Nah, maka gaya normalnya itu adalah tegak lurus bidang sumbu X tadi, tegak lurus bidang datarnya. Jadi bidang datar pada benda ini, kalau bendanya seperti ini, bidang datarnya kan ini ya. Nah, maka tegak lurusnya itu ke sini. Jangan salah ya. Nah, jadi dia selalu tegak lurus bidang datarnya benda tadi. Nah, maka N ke arah sini. Oke. Nah, ini N. Nah, selanjutnya ini M gitu kan. Ini M kali G gitu ya. Nah, maka ini kan dia membentuk sudut ya. Maka di sini kalau M kali G di sini, maka ini kalau kita gambarkan ke sini, nah dia kan bentuknya seperti ini ya. Dia akan membentuk seperti ini. Nah, maka di sini akan ada sudut gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat gitu, oke, ini saya gambarkan lagi ya. Misal ke sini ya, saya perpanjang. Ini M kali G-nya gitu. Nah, kalau ini kita lihat, ini saya perpanjang, ini seperti ini, maka besarnya sudut dari sini ke sini gitu kan. Dari sini ke sini. Nah, sudut ini itu kan besarnya itu sama dengan ini ya. Alfa ini ya. Nah, dari sini di sini itu besarnya sama dengan alfa, sama dengan di sini gitu kan. Nah, kalau ini kita panjangkan. Nah, maka kalau di sini alfa, di sini juga alfa berseberangan. Gitu kan? Nah, maka di sini yang diapit sudut itu adalah cos, gitu kan? Nah, ini yang diapit sudut adalah cos, maka ke sebelah sini itu adalah nilainya cos. Gitu kan? Nah, sebelah sini itu sama dengan sebelah sini. Maka di sini itu MG cos alfa. Nah, ini kan diapit sudut tadi ya, ini kan sudut gitu. Nah, maka ini sama dengan yang di sebelah sini. Maka ini
Mg cos alfa. Nah, selebihnya yang ke sini itu adalah Mg sin alfa. Mg sin alfa gitu ya. Nah, jadi pada kasus ini yang ke arah sini itu adalah Mg cos alfa gitu ya, yang pada searah sumbu Y ya, kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, untuk yang sumbu X-nya itu Mg sin alfa gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita cari percepatan itu dia bergerak pada arah sumbu X gitu kan. Nah, pada arah sini. Maka percepatan itu bisa kita cari. Ini tadi ditanya adalah A itu percepatan. Nah, kemudian yang kedua B itu yang ditanya N. Maka jawab penyelesaian A itu adalah sigma Fx sama dengan M dikali A gitu kan. Nah, sigma Fx ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X kalau kita lihat di sini ini hanya Mg sin alfa ya. Ini Mg sin alfa. Maka ini bisa kita tulis Mg sin alfa sama dengan M dikali A gitu. Nah, maka ini bisa kita dapatkan, ini bisa M ini bisa mati ya. Nah, sama-sama M. Nah, maka di sini dapatlah A sama dengan G sin alfa. Nah, inilah A. Nah, kemudian untuk yang B yang ditanya garis normal. Nah, garis normal ini pada sumbu Y. Nah, ini bisa kita lihat pada sumbu Y. Maka di sini sigma Fy itu sama dengan 0 gitu ya, karena dia tidak bergerak pada sumbu Y, maka sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, sigma Fy itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di sini bisa kita lihat ada N dan ada Mg cos alpha gitu kan. Hanya ada N dan Mg cos alpha, ini bisa kita lihat. Nah, maka ini bisa kita tulis N ke arah atas itu positif dikurang Mg cos alpha ke bawah negatif. Mg cos alpha sama dengan 0. Maka dapatlah di sini N itu sama dengan Mg cos alpha. Oke. Nah, sekian untuk contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang lain nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.